Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada anak semuanya, di kesempatan ini kita akan mempelajari tentang sejarah kebudayaan Islam (SKI). Sebelum kita masuk materi, kita sampaikan sedikit tentang agama Islam masuk di Nusantara di Indonesia, yaitu tepatnya di Pulau Jawa. Itu diperkirakan pada abad ke-7 Masehi, sekitar tahun 674 Masehi hingga 1433 Masehi. Dalam rentan waktu sekitar 800 tahun, agama Islam belum tersebar luas, hanya dianut oleh sebagian kecil penduduk Nusantara. Meskipun para saudagar sudah mulai berdatangan sejak tahun 674 Masehi, yaitu melalui jalur berhubungan dagang. Memang di Indonesia masuknya Islam itu yang membawa dari para pedagang dari luar untuk berdagang di pesisir-pesisir pantai kebanyakannya. Meluasnya Islam ke berbagai pelosok Nusantara setelah munculnya para penyebar Islam yang dikenal dengan sebutan Wali Songo. Sebutan Wali Songo itu mulai menyebarkan agama Islam yang paling utama, yaitu penyebaran Wali Songo itu penyebaran Islam itu dipelopori oleh Wali Songo. Wali Songo itu berasal dari kata wali dan songo, berarti ada 9 wali. Istilah Wali Songo ini memang dikaitkan dengan lembaga dakwah yang berisi tokoh-tokoh penyebar Islam dalam usaha mereka mengembangkan Islam secara terorganisasi. Itu pada abad ke-15 dan 16 Masehi. Para penyebar Islam yang disebut Wali Songo yang pertama Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, yang kedua Sunan Ampel atau nama lain Raden Rahman, yang ketiga Sunan Giri, nama lain Raden Paku, 4 Sunan Bonang, nama lain Raden Maulana Maktub Ibrahim, nomor 5 Sunan Derajat, nama lain Raden Syarifuddin, yang ke-6 Sunan Kalijaga yaitu Raden Syahid, yang ke-6 tadi, yang ke-7 Sunan Kudus, nama lain Raden Ja'far Shadiq, yang ke-8 Sunan Muria, nama lain Raden Umar Said, yang ke-9 Sunan Gunung Jati atau nama lain Syarif Hidayatullah. Memang para Wali Songo ini disebut para mubalik, yaitu untuk menyebarkan Islam. Cara menyebarkan Islam itu para Wali Songo memang dengan cara damai, dengan cara sopan, dengan santun, toleran, dan dapat menyisihkan diri dengan adat istiadat lokal di penduduk Nusantara, sehingga ajaran Islam diterima baik oleh masyarakat setempat pada waktu itu. Yang pertama kita masuk ke Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Kita konsepnya nanti akan kita pelajari, yaitu biografi Maulana Malik Ibrahim dan peran Maulana Malik Ibrahim dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Pertama, biografi Sunan Gresik. Sunan Gresik memang disebut juga atau nama lain yaitu Maulana Malik Ibrahim. Disebut juga dengan Sunan Gresik, yaitu berasal dari Hasan dari Persia. Kenapa disebut juga dengan Sunan Gresik? Karena tempat tinggal untuk menyiarkan Islam dan pemakamannya berada di daerah Gresik, Jalan Jawa Timur. Beliau lahir di Samarkand, Samarkand, yaitu Asia Tengah pada abad 14 Masehi. Beliau disebut juga dengan Syekh Maghribi. Sunan Gresik juga termasuk merupakan ayah dari Raden Paku. Raden Paku itu adalah Sunan Giri. Berarti Sunan Giri adalah putra dari Sunan Gresik. Ia dikenal dengan nama kakek bantal. Kenapa disebut kakek bantal? Karena
beliau di saat membaca Al-Quran, mushaf Al-Qurannya itu biasanya ditaruh di atas bantal. Beliau termasuk juga keturunan dari Nabi Muhammad melalui Fatimah Az-Zahra dan Ali bin Abi Thalib dari jalur Husain bin Ali. Ya, adapun pribadian Sunan Gresik, memang Sunan Gresik ini termasuk tokoh yang terhormat dan mempunyai kedudukan. Yang pertama itu sebagai guru kebanggaan para pangeran. Yang kedua sebagai penasihat raja dan para menteri. Penasihat raja dan para menteri. Yang ketiga santun dan dermawan kepada fakir miskin. Yang keempat bahagia karena sahid. Karena dengan kepribadian ini Sunan Gresik menyampaikan, mengajarkan ajaran Islam melalui berdagang tadi, sehingga dengan sopan santun, dengan dermawan, dengan berwibawa, sehingga ajarannya itu bisa diterima oleh masyarakatnya. Ya. Adapun beliau mempunyai kemampuan atau bidang-bidang yang dikuasai Sunan Gresik, kemampuan yang dikuasai Sunan Gresik, guru para pangeran. Mereka banyak memiliki murid. Di antara muridnya adalah pangeran-pangeran. Sebagai guru, ya, Sunan Gresik sebagai guru itu sangat dikagumi oleh murid-muridnya, baik itu di kalangan rakyat jelata ataupun para pangeran. Yang kedua, perintis lembaga pesantren dan masjid. Memang Sunan Gresik itu merupakan suatu perintis lembaga pendidikan pesantren dan masjid pertama di Jawa. Nah, Sunan Gresik mendirikan pondok pesantren di Leran Gresik. Beliau mengajarkan ilmu agama hingga akhir hayatnya, dan beliau juga membangun masjid sebagai tempat peribadatan umat Islam. Masjid itu didirikan oleh Sunan Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik, merupakan masjid pertama di tanah Jawa. Nah, masjid tersebut dinamakan dengan Masjid Jami Gresik sekarang. Beliau juga termasuk ahli tata negara yang umum, karena beliau juga mempunyai keahlian dalam mengelola negara. Beliau juga seorang tabib, itu kan mengobati orang-orang rakyat jelata dan mengobatinya kepada masyarakat itu dengan cara yaitu secara gratis lah, tidak dipungut biaya. Beliau juga termasuk ahli di bidang pertanian dan perdagangan. Itu lanjut. Adapun peran Maulana Malik Ibrahim dalam perkembangan Islam terutama di Pulau Jawa, beliau dalam mengajarkan mengembangkan Islam terutama di Pulau Jawa, beliau termasuk salah satu seorang yang pertama-tama menyebarkan agama Islam di Jawa, karena beliau merupakan wali senior di antara para wali songo yang lainnya. Pertama yang dilakukan ia adalah mendekati masyarakat melalui pergaulan, yaitu budi bahasa dan ramah tamah senantiasa dijalankan dalam pergaulan sehari-hari. Ia tidak menentang secara tajam agama dan kepercayaan hidup dari penduduk asli, melainkan hanya memperlihatkan keindahan dan kebaikan yang dibawa oleh agama Islam. Dengan keramahan, ketamahannya, ramah tamahannya, banyak masyarakat yang tertarik masuk Islam. Itu mengembangkan agama Islam melalui jalur perdagangan juga. Dalam jalur perdagangan, Sunan Gresik menyediakan bahan-bahan sembako yang dibutuhkan oleh rakyatnya. Di saat jual beli, beliau menyisihkan sedikit untuk mengajarkan agama Islam, baik itu kepada si pembeli dari rakyat jelata, dari para pangeran, dari raden, dengan ramah tamah.
dengan sopan santun, sehingga selalu berbaur dengan masyarakat pada waktu itu. Di samping itu juga, beliau juga mendakwahkan Islam kepada keluarga kerajaan Majapahit pada waktu itu, yaitu dengan Raja Majapahit Brawijaya. Di awal, ya, di awal Sunan Gresik memang mendakwahkan di kerajaan Majapahit pada keluarga Majapahit. Raja Majapahit menerima secara terbuka. Di awal Raja Majapahit tidak mau ikut, ya, tidak mau masuk Islam, tetapi rajanya itu menerimanya dengan baik, dan Raja Majapahit memberikan sebidang tanah kepada Sunan Gresik, ya, menghadiahkan tanah kepada Sunan Gresik yang pada saat itu dibangun sebuah masjid dan pesantren tersebut. Nah, dalam berdakwahnya, dalam perubahan Islam, ya, beliau Sunan Gresik mendirikan masjid dan pesantren itu tadi, yaitu di daerah Leran, Gresik, Jawa Timur, dan sampai sekarang masjid itu masih berdiri kokoh dan digunakan masyarakat untuk tempat beribadah dan untuk pusat pendidikan di masyarakat sekitarnya. Nah, adapun sikap yang perlu kita teladani dari Sunan Gresik, yang pertama kerja keras. Kerja keras, tidak pernah menyerah. Beliau seorang tokoh yang bekerja keras. Beliau dalam menyebarkan Islam tidak mengenal lelah. Dia juga bercocok tanam dan berdagang. Beliau yang kedua yaitu ramah dan berbudi yang luhur. Mempunyai sikap yang ramah, berbudi yang luhur, sehingga banyak orang yang tertarik untuk masuk Islam. Ulet dan gigih dalam berdakwah. Beliau merupakan tokoh yang sangat ulet dan gigih dalam berdakwah, baik itu hambatan atau tantangan yang dihadapi dapat dijalani dengan sabar tanpa mengeluh. Beliau juga termasuk mempunyai jiwa sosial yang tinggi, ya. Mempunyai jiwa sosial yang tinggi. Kenapa? Karena pada waktu ada orang yang meminta obat, ya, beliau memberikan obat secara gratis. Itu juga termasuk salah satu cara untuk memberi simpati dari rakyatnya agar masuk Islam. Ya, yang selanjutnya yaitu jujur. Beliau sangat jujur dalam berdagang, mempunyai perhatian yang jujur bagi teman sahabat ketika berdagang. Dan selanjutnya yaitu beliau sangat mencintai cinta dan damai. Ya, hal itu dibuktikan bahwa ketika menemui adat istiadat Jawa yang berseberangan dengan ajaran Islam, beliau mengambil jalan dengan tidak menentang secara frontal atau tajam, tapi beliau menentangnya secara halus. Beliau menggunakan pendekatan kemasyarakatan dan kekeluargaan. Ya, saya kira itu hikmah dari nanti bisa dibaca baik di bahan ajar PDF sudah saya share, atau bisa dibaca di Al-Ikhlas LKS yang kalian punya sendiri. Saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada anak-anakku semuanya. Di kesempatan ini kita akan mempelajari tentang sejarah kebudayaan Islam, SKI. Sebelum kita masuk materi, saya sampaikan sedikit tentang agama Islam masuk di Nusantara di Indonesia, yaitu tepatnya di Pulau Jawa. Itu diperkirakan pada abad ke-7 Masehi, sekitar tahun 674 Masehi hingga 1433 Masehi. Dalam rentan waktu sekitar 800 tahun, agama Islam belum tersebar luas
hanya dianut oleh sebagian kecil penduduk Nusantara. Meskipun para saudagar sudah mulai berdatangan sejak tahun 674 Masehi, yaitu melalui jalur perhubungan dagang. Memang di Indonesia masuknya Islam itu yang membawa dari para pedagang dari luar untuk berdagang di pesisir-pesisir pantai kebanyakannya. Meluasnya Islam ke berbagai pelosok Nusantara setelah munculnya para penyebar Islam yang dikenal dengan sebutan Wali Songo. Ya, sebutan Wali Songo itu mulai menyebarkan agama Islam yang paling utama, yaitu penyebaran Wali Songo itu penyebaran Islam itu dipelopori oleh Wali Songo. Wali Songo itu berasal dari kata wali daun songo, berarti ada 9 wali. Istilah Wali Songo ini memang dikaitkan dengan lembaga dakwah yang berisi tokoh-tokoh penyebar Islam dalam usaha mereka mengembangkan Islam secara terorganisasi. Itu pada abad ke-15 dan 16 Masehi. Para penyebar Islam yang disebut Wali Songo itu yang pertama Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, yang kedua Sunan Ampel atau nama lain Raden Rahmat, yang ketiga Sunan Giri, nama lain Raden Paku, 4 Sunan Bonang, nama lain Raden Maulana Maktum Ibrahim, yang kelima Sunan Derajat, nama lain Raden Syarifuddin, yang keenam Sunan Kalijaga yaitu Raden Syahid, yang ke-6 tadi, yang ke-7 Sunan Kudus, nama lain Raden Ja'far Shadiq, yang ke-8 Sunan Muria, nama lain Raden Umar Said, yang ke-9 Sunan Gunung Jati atau nama lain Syarif Hidayatullah. Memang para Wali Songo ini disebut para mubalik, yaitu untuk menyebarkan Islam. Cara menyebarkan Islam itu para Wali Songo memang dengan cara damai, dengan cara sopan, dengan santun, toleran, dan dapat menyisihkan diri dengan adat istiadat lokal di penduduk Nusantara, sehingga ajaran Islam diterima baik oleh masyarakat setempat pada waktu itu. Yang pertama kita masuk ke Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Peta konsepnya nanti akan kita pelajari, yaitu biografi Maulana Malik Ibrahim dan peran Maulana Malik Ibrahim dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Pertama, biografi Sunan Gresik. Sunan Gresik memang disebut juga atau nama lain yaitu Maulana Malik Ibrahim. Disebut juga dengan Sunan Gresik, yaitu berasal dari Hasan dari Persia. Kenapa disebut juga dengan Sunan Gresik? Karena tempat tinggal untuk menyiarkan Islam dan pemakamannya berada di daerah Gresik, Serang, Jawa Timur. Beliau lahir di Samarkand, yaitu Asia Tengah pada abad 14 Masehi. Beliau disebut juga dengan Syekh Maghribi. Ya, Sunan Gresik juga termasuk merupakan ayah dari Raden Paku. Raden Paku itu adalah Sunan Giri. Berarti Sunan Giri adalah putra dari Sunan Gresik. Ia dikenal dengan nama kakek bantal. Kenapa disebut dengan kakek bantal? Karena beliau di saat membaca Al-Quran, mushaf Al-Qurannya itu biasanya ditaruh di atas bantal. Beliau termasuk juga keturunan dari Nabi Muhammad melalui Fatimah Az-Zahra dan Ali bin Abi Thalib dari jalur Husain bin Ali. Ya, adapun kepribadian Sunan Gresik, memang Sunan Gresik ini termasuk tokoh yang terhormat dan mempunyai kedudukan. Yang pertama itu sebagai guru kebanggaan para pangeran.
Yang kedua sebagai penasihat raja dan para menteri. Yang ketiga santun dan dermawan kepada fakir miskin. Yang keempat bahagia karena syahid. Karena dengan kepribadian ini Sunan Gresik mengajarkan ajaran Islam melalui berdagang tadi, sehingga dengan sopan santun, dengan dermawan, dengan berwibawa, sehingga ajarannya itu bisa diterima oleh masyarakatnya. Ya. Adapun beliau mempunyai kemampuan atau bidang-bidang yang dikuasai Sunan Gresik, kemampuan yang dikuasai Sunan Gresik, guru para pangeran. Mereka banyak memiliki murid. Di antara muridnya adalah pangeran-pangeran. Sebagai guru, Sunan Gresik sebagai guru itu sangat dikagumi oleh murid-muridnya, baik itu di kalangan rakyat jelata ataupun para pangeran. Yang kedua, perintis lembaga pesantren dan masjid. Memang Sunan Gresik itu merupakan suatu perintis lembaga pendidikan pesantren dan masjid pertama di Jawa. Sunan Gresik mendirikan pondok pesantren di Leran Gresik. Beliau mengajarkan ilmu agama hingga akhir hayatnya, dan beliau juga membangun masjid sebagai tempat peribadatan umat Islam. Masjid itu didirikan oleh Sunan Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik merupakan masjid pertama di tanah Jawa. Nah, masjid tersebut dinamakan dengan Masjid Jami Gresik sekarang. Beliau juga termasuk ahli tata negara yang umum karena beliau juga mempunyai keahlian dalam mengelola negara. Beliau juga seorang tabib. Tabib itu kan mengobati orang-orang rakyat jelata dan mengobatinya kepada masyarakat itu dengan cara yaitu secara gratis lah, tidak dipungut biaya. Beliau juga termasuk ahli di bidang pertanian dan perdagangan. Itu. Lanjut, adapun peran Maulana Malik Ibrahim dalam perkembangan Islam terutama di Pulau Jawa. Beliau dalam mengajarkan, mengembangkan Islam terutama di Pulau Jawa, beliau termasuk salah satu seorang yang pertama-tama menyebarkan agama Islam di Jawa. Karena beliau merupakan wali senior di antara para wali songo yang lainnya. Pertama yang dilakukan ia adalah mendekati masyarakat melalui pergaulan, yaitu budi bahasa dan ramah tamah senantiasa diperlihatkan dalam pergaulan sehari-hari. Ia tidak menentang secara tajam agama dan kepercayaan hidup dari penduduk asli, melainkan hanya memperlihatkan keindahan dan kebaikan yang dibawa oleh agama Islam. Dengan keramahan, ketamahannya, ramah tamahannya, banyak masyarakat yang tertarik masuk Islam. Itu mengembangkan agama Islam melalui jalur perdagangan juga. Dalam bidang perdagangan, Sunan Gresik menyediakan bahan-bahan sembako yang diperlukan oleh rakyatnya. Di saat jual beli, beliau menyisipkan sedikit untuk mengajarkan agama Islam, baik itu kepada si pembeli dari rakyat jelata, dari para pangeran, dari raden, dengan ramah tamah, dengan sopan santun, sehingga selalu berbaur dengan masyarakat pada waktu itu. Di samping itu juga, beliau juga mendakwahkan Islam kepada keluarga kerajaan Majapahit pada waktu itu, yaitu dengan Raja Majapahit Brawijaya. Di awal Sunan Gresik memang ingin mendakwahkan di kerajaan Majapahit pada keluarga Majapahit. Raja Majapahit menerima secara terbuka. Di awal Raja Majapahit tidak mau ikut, tidak mau masuk Islam,
tetapi rajanya itu menerimanya dengan baik. Dan Raja Majapahit memberikan sebidang tanah kepada Sunan Gresik, ya, menghadiahkan tanah kepada Sunan Gresik yang pada saat itu dibangun sebuah masjid dan pesantren tersebut. Nah, dalam berdakwahnya, dalam perkembangan Islam, ya, beliau Sunan Gresik mendirikan masjid dan pesantren itu tadi, yaitu di daerah Leran, Gresik, Jawa Timur, dan sampai sekarang masjid itu masih berdiri kokoh dan digunakan masyarakat untuk tempat beribadah dan untuk pusat pendidikan di masyarakat sekitarnya. Nah, adapun sikap yang perlu kita teladani dari Sunan Gresik, yang pertama bekerja keras. Bekerja keras, tidak pernah menyerah. Beliau seorang tokoh yang bekerja keras. Beliau dalam menyebarkan Islam tidak mengenal lelah. Dia juga bercocok tanam dan berdagang. Beliau yang kedua yaitu ramah dan berpribadian luhur. Mempunyai sikap yang ramah, berpribadian luhur, sehingga banyak orang yang tertarik untuk masuk Islam. Ulet dan gigih dalam berdakwah. Beliau merupakan tokoh yang sangat ulet dan gigih dalam berdakwah, baik itu hambatan atau tantangan yang dihadapi dapat dijalani dengan sabar tanpa mengeluh. Beliau juga termasuk mempunyai jiwa sosial yang tinggi, ya. Mempunyai jiwa sosial yang tinggi. Kenapa? Karena pada waktu ada orang yang meminta obat, ya, beliau memberikan obat secara gratis. Itu juga termasuk salah satu cara untuk memberi simpati dari rakyatnya agar masuk Islam. Ya, yang selanjutnya yaitu jujur. Beliau sangat jujur dalam berdagang, mempunyai kepribadian yang jujur baik di kalangan teman sahabat ketika berdagang. Dan selanjutnya yaitu beliau sangat mencintai cinta dan damai. Ya, hal itu dibutuhkan bahwa ketika menemui adat istiadat Jawa yang berseberangan dengan ajaran Islam, beliau mengambil jalan dengan tidak menentang secara frontal atau tajam, tapi beliau menentangnya secara halus. Beliau menggunakan pendekatan kemasyarakatan dan kekeluargaan. Ya, saya kira itu sedikit materi, nanti bisa dibaca baik di bahan ajar PDF sudah saya share, atau bisa dibaca di Al-Ikhlas LKS yang kalian punya sendiri. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.